Shalom sobatku di Tuhan, bertemu kembali dengan saya Chris Ogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang murtadin. Dia ini masih sangat muda, usianya baru 20-an tahun. Ya, dan dia juga baru dibaptis tahun 2021 yang lalu. Dan puji Tuhan ya, makin hari makin banyak orang diberikan anugerah kasih karunia oleh Tuhan sehingga mereka boleh melihat Kristus dan percaya kepadanya dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesaksian dari wanita ini sangat luar biasa karena dia ketika memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, orang tua atau keluarga besarnya mengusir dia dan dia tidak lagi hidup bersama dengan orang tuanya. Tetapi dia tidak takut ya. Ini adalah satu kesaksian yang sangat luar biasa karena dia percaya bahwa walaupun dia tidak bersama dengan orang tua, Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin perjalanan hidupnya. Kita akan mendengarkan cuplikan video dari wanita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengar bersama-sama. Halo, selamat malam semuanya, saudara semuanya, shalom. Halo. Perkenalkan dong, ini saudara baru kita. Ya, perkenalkan, nama saya Kanti. Saya terlahir dari agama Muslim dari dulu. Saya sekolah juga ajaran Muslim dan saya didoktrin emang dari lahir saya itu Muslim. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan kebenaran, jalan Yesus Haleluya. Kristus, yang mana juru selamat untuk seluruh umat. Kalau bagi saya terutama. Nah, saya di keluarga besar, sayalah orang pertama yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya Secara pribadi ya. Dan kedua orang tua saya, kakak adik dan seluruh keluarga masih tetap agama Islam. Gitu ya, masih belum ya, tapi Ya. percaya ya Tuhan punya kendali ya. Ya, Lalu bagaimana sih ceritanya kok bisa menerima Yesus? Singkat aja, singkat. karena itu dari pada saat saya tertidur, pada saat itu memang batin pikiran saya itu lagi kacau sekali. Seumur hidup saya 21 tahun saya hidup, baru hari itu kacau banget. Dan di mimpi saya seperti ada orang menepuk pundak saya yang sebelah kanan ini, dan berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Padahal kalau mimpi itu bagi saya cuman biasa. Nggak tahu kenapa batin ini dengan hati ini berkata, coba kamu cari kata-kata itu, cari. Padahal di situ aku harus cari. Nah, maka dari itu saya bertanya sama teman dulu nih, karena kan sama keluarga kan juga agak renggang waktu itu. Nah, yang teman saya ini satu Muslim dan satu non Muslim. Nah, yang Muslim ini bilang itu cuma bunga tidur, tapi yang non Muslim ini menyuruh saya ke gereja. Puji Tuhan, nggak tahu kenapa hati ini malah pengen ke gereja, ke gereja terus. Pada saat di gereja itu suara-suara lagu-lagu rohani luar biasa kedengarannya sampai ke lubuk hati saya itu merinding semuanya. Kayak, oh inilah yang aku mau dalam hidupku, inilah yang aku mau, ini yang aku inginkan. Sepertinya suara itu menuntun ke situ ya, gitu. Iya. Sepertinya, oh ini loh Allah yang benar gitu loh, Iya, yang selama benar. ini aku cari gitu ya. Maka dari itu, dengan tekad, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat, saya langsung beranikan diri Untuk belajar gitu untuk ya. belajar, walaupun ditentang sama keluarga. Dan akhirnya sekarang saya hidup tanpa keluarga, diusir sama keluarga, tapi nggak apa-apa. Saya punya satu Tuhan yang sangat luar Bapak biasa. sejati ya. Haleluya. Kapan sih dibaptis? Ayo. Tanggal 30 Maret 2021. Oke, nanti bersaksi ya. Tuhan berkati hidup. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan kesaksian singkat dari seorang tanti yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kesaksiannya sangat sederhana, tapi saya percaya Tuhan membuat itu dan merancangkan sesuatu yang indah buat tanti. Dan akhirnya sekarang dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan walaupun dia harus diusir dari keluarganya, dan tetap saya percaya dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah keluarganya, sehingga keluarga besarnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pun boleh melihat tanti, melihat Kristus dalam hidupnya. Dia boleh menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam, sehingga keluarganya pun satu persatu boleh
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan ya, makin hari makin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, karena memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan Juru Selamat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus harus terus diberitakan, baik atau tidak baiknya. Kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita harus menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Kristus kepada dunia, supaya dunia yang belum mengenal Kristus boleh percaya kepadanya. Saya mengutip satu ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Siapa yang percaya kepada anak? Anak di sini adalah Yesus Kristus. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan beroleh atau memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama Bapa di surga, hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi ini dikontraskan, barang siapa tidak taat kepada anak, tidak percaya atau menolak dia, maka dia tidak akan melihat hidup. Karena apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Teman-teman ingat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak total. Maka murka Allah nyata atas manusia yang berdosa. Tetapi karena cinta kasih Tuhan kepada kita, maka Yesus Kristus datang menjadi seorang manusia untuk memberikan hidup kekal kepada mereka yang harusnya dimurkai. Orang berdosa, saya dan saudara, kita semua manusia adalah orang berdosa. Seharusnya Tuhan memurkai kita karena dosa kita. Tapi karena cinta kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita dari segala kutuk dosa. Karena teman-teman ingat ya baik-baik, setiap orang manusia, semua orang adalah orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa berusaha dengan perbuatan baik kita. Kita tidak bisa beramal supaya Tuhan mau berkenan menerima kita. Tidak. Karena satu dosa yang kita lakukan itu sama seperti telur busuk. Ada 10 telur yang dibeli, tapi satu di antaranya busuk. Kalau 9 telur yang bagus dipecah dan lalu diaduk dan dicampur dengan satu telur yang busuk, maka tidak ada satu orang pun yang mau memakan, karena 9 telur yang bagus sudah tercemar oleh satu telur yang busuk. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu kalau sudah berdosa, maka seluruh eksistensi kita rusak dan tidak berdaya. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, karena kita ini sudah berdosa. Hanya berdasarkan kasih karunia Allah, itulah yang membuat kita dapat diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8, 9 sampai 10. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari tetap setia kepada Kristus dan jadi saksi sehingga Kristus terus diberitakan. Tuhan memberkati. Shalom.